bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus putra Daud, putra Abraham. Abraham menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda menurunkan Peres dan Serah dari Tamar, Peres menurunkan Hesron, Hesron menurunkan Ram, Ram menurunkan Aminadab, Aminadab menurunkan Nahason, Nahason menurunkan Salmon, Salmon menurunkan Boas dan Rahab, Boas menurunkan Obed dari Rut, Obed menurunkan Isai, Isai menurunkan Raja Daud, Daud menurunkan Salomo dari istri Uria, Salomo menurunkan Rehabiam, Rehabiam menurunkan Abia, Abia menurunkan Asa, Asa menurunkan Yosafat, Yosafat menurunkan Yoram, Yoram menurunkan Uzia, Uzia menurunkan Yotam, Yotam menurunkan Ahaz, Ahaz menurunkan Hizkia, Hizkia menurunkan Manase, Manase menurunkan Amon, Amon menurunkan Yosia, Yosia menurunkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya menurunkan Sealtiel, Sealtiel menurunkan Yerubabel, Yerubabel menurunkan Abihud, Abihud menurunkan Elyakim, Elyakim menurunkan Azor, Azor menurunkan Zadok, Zadok menurunkan Akim, Akim menurunkan Eliud, Eliud menurunkan Eleasar, Eleasar menurunkan Matan, Matan menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yosef, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Adapun kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunda Yesus bertunangan dengan Yosef, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yosef mempertimbangkan niat itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yosef putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan Nabi, "Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, yang akan diberi nama Immanuel," artinya Allah beserta kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Deretan nama-nama yang asing bagi kita. Asing karena ya tidak biasa kita pakai dalam tradisi kita. Tradisi kita itu ya Jawa ya, lahir wage namanya Waginem, Wagiman, Pon, Poniem, Ponijo itu kan. Enggak ada nama-nama yang seperti itu. Meskipun asing, tapi lazim pada zamannya di konteks tempat sana. Silsilah itu bagi kita apa? Bagi kita mau menegaskan bahwa Kristus Yesus itu sungguh keturunan Abraham, Daud. Dua sosok tokoh besar Alkitab Perjanjian Lama itulah yang Allah memberikan janji kepada mereka sampai pada Kristus Yesus. Itu poinnya. Nah, kalau kita meletakkan dalam pesta atau kelahiran Santa Perawan Maria ini, lalu apa hubungannya dengan silsilah-silsilah tadi? Hubungannya adalah karena Maria disebut di sana. Tidak langsung bahwa Maria itu keturunan Daud. Yang langsung keturunan Daud adalah Yusuf. Apa kemudian maksud kita gereja memperingati kelahiran Maria? Tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa Maria itu berperan karena ambil bagian dalam rencana sejarah keselamatan Allah. Sebagai apa? Sebagai ibu Yesus, ibunda Yesus. Yang dalam Perjanjian Lama para nabi juga sudah menyatakan seorang perawan akan mengandung
dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Immanuel. Bisa membayangkan tidak, kalau Maria dulu tidak mau, apa yang kemudian terjadi? Bisa jadi rencana keselamatan Allah itu tertunda. Itulah yang kita syukuri. Gereja mensyukurinya. Bersyukur karena ambil bagian Maria ini menjadikan keselamatan itu terwujud. Sangat dekat. Maka bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kira-kira renungannya kemana? Renungannya ya kurang lebih kelahiran kita ini memiliki makna apa? Bunda Maria sudah memberikan contoh, kelahirannya sungguh bermakna. Sekali lagi saya tadi dalam pengantar menyebut tidak ada teks kitab suci yang menyebut bahwa Maria lahir tanggal 8 September. Di KTP barangkali juga tidak disebut. Nah, kita masing-masing yang hidup pada zaman modern ini, kelahirannya juga sudah jelas kapan. Setiap tahun dirayakan, setiap tahun juga tiup lilin kalau ada, potong tumpeng yen ono itu kan. Lebih dari itu adalah bagaimana kelahiran kita memiliki makna. Setidak-tidaknya meneladani Bunda Maria, ambil peran juga dalam sejarah keselamatan Allah. Apa itu? Sederhana. Tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tuntas kita selesaikan. Apalagi yang memiliki peran di masyarakat, di gereja ataupun di komunitas-komunitas besar. Kita mohon semoga kelahiran Maria ini juga memberikan semangat bagi kita, inspirasi bagi kita, bahwa kelahiran kita pun hendaknya berusaha memaknai bahwa kita pun dipanggil Allah. Bahwa kita lahir itu bukan sebuah kecelakaan, tetapi memang Allah menghendaki kita hidup supaya kita memiliki, memperjuangkan makna yang masih terus berkembang di kemudian hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.